Shalom, selamat sore. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari kitab Kejadian 15 ayat 1 sampai 21. Sebelum itu, mari kita dengarkan Alkitab suara berikut. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram. Akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. lagi kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, Coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. maka firman-Nya kepadanya, Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. kata Abram, Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? firman Tuhan kepadanya, Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Sebab sebelum itu, kedurjanaan orang Amori itu belum genap. ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amoni, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Pada pasal ini bercerita tentang perjanjian Allah dengan Abram mengenai keturunan Abram. Sebuah perjanjian bukan hanya dilakukan antara Allah dengan manusia, tetapi terkadang sesama manusia juga memiliki sebuah perjanjian, misalnya dengan teman ataupun dengan orang tua. Contohnya,
Kita memiliki perjanjian dengan orang tua bahwa jika kita mendapat nilai bagus, maka orang tua akan memberikan sesuatu yang kita sukai. Memang kita sesama manusia juga memiliki sebuah perjanjian, tetapi yang membedakan perjanjian antara manusia sesama manusia dengan Tuhan adalah perjanjian dengan manusia tidak selalu ditepati. Lain halnya dengan perjanjian dengan Tuhan. Tuhan pasti selalu menepati janjinya. Tetapi bukan berarti jika kita memiliki perjanjian dengan Tuhan, langsung Tuhan tepati saat itu juga. Tetapi kita harus sabar menunggu waktu Tuhan untuk menepati janjinya. Sama halnya seperti Abram yang sabar dan tetap taat menunggu waktu Tuhan untuk menepati janjinya, yaitu memberi keturunan baginya. Abram yakin dan percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Memang saat kita menunggu waktu Tuhan untuk menepati janjinya sangat sulit. Kita harus bersabar dan juga kita harus melalui banyak pergumulan. Sama halnya ketika kita ingin mendapatkan nilai yang bagus untuk mendapat hadiah. Kita harus bersusah payah belajar. Tetapi saat kita sudah mendapatkan hadiah itu, rasa lelah belajar itu sudah terobati. Begitu pula saat kita menantikan waktu Tuhan untuk menepati janjinya. Itu akan terasa sangat sulit karena kita harus bersabar dan juga kita harus melalui banyak pergumulan. Tetapi ketika waktu itu datang, waktu Tuhan menepati janjinya pada kehidupan kita, rasa itu akan hilang. Sekian renungan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.